Dalam 3 dekade terakhir, ada 5 mega korupsi yang terjadi di Indonesia. Korupsi Pertamina Patraniaga yang belum lama ini terungkap langsung naik ke nomor 1. Selanjutnya, skandal korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK kembali menghantam berbagai industri. Ada lebih dari 450.000 lulusan sarjana hingga doktor yang sulit mendapatkan pekerjaan. Ribuan karyawan sebuah pabrik di Garut, Jawa Barat histeris saat mengetahui mereka diberhentikan oleh pihak perusahaan. Yalah, estek apa-apa, masa estek kita peduliin. Ya, jangan balik lagi. Halo, aku Stephanie. Aku sekarang sebagai senior tax consultant di KPI. Ada beberapa contohnya seperti insentif pajak untuk industri tertentu seperti tax holiday atau tax deduction. Tapi di sisi lain PPN kita juga sekarang udah mulai cukup tinggi, yaitu 11%, jadi bisa jadi beban juga untuk masyarakat. Bisa jadi salah satu faktor, tapi bukan satu-satunya. Pajak penghasilan Indonesia tuh emang semakin tinggi ya, semakin gajinya tinggi tuh semakin pajaknya makin tinggi. Tapi banyak juga negara lain yang kayak gitu, jadi kayaknya kurang mempengaruhi juga sih untuk main keluar negeri. Kalau saran sih ya, pastinya tarif pajaknya dibikin lebih jelas, lebih transparan, kayak ya dibikin lebih bersahabat lah dengan gaji masyarakat di Indonesia gitu. Dan dikasih tahu juga nih pajaknya kemana aja, karena kan sekarang kita bayar pajak tapi nggak tahu pajaknya kemana aja gitu. Ya kalau pajaknya makin gede, sebenarnya ekonomi Indonesia bisa semakin stabil karena kan pemasukannya makin gede. Cuma penggunaan pajak di Indonesia ini kita kadang nggak tahu gitu, karena ada banyak korupsi lah, apalah, jadi kadang dengan pajaknya makin gede belum tentu ekonomi Indonesia juga semakin stabil gitu. Jadi kalau saya pajaknya makin gede dan ekonominya makin stabil, mungkin itu bisa menarik WNI yang di luar untuk balik ke Indo. Halo, perkenalkan nama saya Teresia Petristedi dari Sinya College. Menurut saya kondisi ekonomi Indonesia sekarang sangat amat mengkhawatirkan. Bukannya kurang mengkhawatirkan lagi, tapi sangat amat mengkhawatirkan. Untuk sekarang sih enggak ya, karena kerugian yang dialami oleh Indonesia saat ini besar banget. Jadi sepertinya pemulihan ekonomi tersebut dalam jangka panjang. Jadi tidak. Pajak itu orang-orang Indonesia jadi lebih memilih untuk di luar. Di luar mungkin pajaknya juga tinggi, tapi fasilitas yang disediakan lebih memadai. Jadi orang lebih mikir, oh mereka di luar negeri lah, pajaknya hampir setara nih sama Indonesia, jadi yang di luar negeri